dipersembahkan oleh Ya, kembali di Q&A masih bersama saya Yohana Margareta dan juga tamu-tamu spesial saya. Dan tadi sudah buka box pertama oleh Habib Jafar, yang sekarang box kedua oleh Pak Pendeta Marcel. Nomor berapa? Nomor favorit kalau tadi Habib Jafar berdasarkan coraknya. Kalau Pak Pendeta berdasarkan apa nih? Pilih nomornya nih. Kalau saya berdasarkan karena kita di depan sini ada 5 orang dan karena tadi sempat disinggung negara hadir atau tidak, saya pilih nomor 5, Pancasila. Pancasila. Saya kira 5 itu rukun Islam loh. Enggak, Beb. Maksudnya tadi kayak gitu, Beb. Agak panjang. Bridging. Bridgingnya panjang ya. Oke. Baik, nomor 5 kita buka boxnya tadi adalah netizen plus 62. Nah, karena ini netizen dan tadi relate banget ya. Kita habis membicarakan netizen. Langsung saja rekan-rekan di studio kita kasih kesempatan untuk langsung bertanya untuk Pak Pendeta atau mungkin Habib Jafar yang ada di sini. Yang pertama mungkin ada. Oke, silakan. Jadi gini, saya mau nanya, kan kita sebagai anak itu harus patuh ya gitu sama orang tua gitu. Nah, terkadang kita kan punya pendapat masing-masing gitu. Kita suka sebagai anak kita punya pendapat sendiri dan orang tua pun juga punya pendapat sendiri gitu. Gimana caranya agar kita tuh bisa saling mengerti gitu antar orang tua dan antar anak gitu, supaya kita bisa ketemu gitu di titik tengahnya gitu. Karena terkadang kita misal mau ngasih tahu pendapat kita A, tapi nanti dijawabnya gini, jangan membantah deh, kayak anak durhaka. Kira-kira itu durhaka apa enggak gitu. Oke, baik, terima kasih. Boleh Habib? Ya. Pertama ya, Indonesia ini terlalu hanya menggembar-gemborkan anak durhaka. Padahal ada juga dalam Islam itu orang tua durhaka. Orang tua durhaka itu adalah orang tua yang tidak memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya. Intinya secara umum tidak memberikan kewajiban yang menjadi hak anaknya kepada anak tersebut. Nah, bagaimana seharusnya relasi orang tua dan anak? Orang tua dan anak yang sukses dalam membangun relasi itu adalah orang tua dan anak yang pola hubungannya adalah sebagai sahabat. Itu prinsip dalam pendidikan, bagaimana egalitarianisme, kesetaraan, bukan secara kehormatan, karena tetap orang tua di atas anaknya. Tapi kesetaraan dalam komunikasi, dalam berpikir, sehingga jiwa kritisisme itu anak muncul, itu menjadi satu yang penting. Karena itu Nabi Muhammad itu umatnya, santrinya, muridnya itu disebutnya sahabat, bukan murid, bukan santri, bukan umat. Karena beliau mencoba setara agar kemudian jiwa kritis anak itu muncul, kemudian kita bisa merespon dengan bijak jiwa kritis itu. Karena itu orang tua yang baik adalah orang tua yang sadar dirinya bahwa dia adalah orang tua, sehingga dia harus belajar dan kemudian membangun relasi yang baik dengan anaknya. Kalau barak militer itu relasi kuasa atau relasi cinta? Oke. Saya tidak tahu ya secara utuh apa yang terjadi di barak militer itu. Tapi yang kita tahu, jangan lepaskan anak dari orang tua dan sekolahnya. Karena yang utama dan pertama dibutuhkan oleh anak adalah kehadiran orang tua dan guru. Karena guru itu adalah orang tua kedua bagi anak dan orang tua adalah guru pertama bagi anak. Apapun setelah itu kita bisa bicarakan, tapi kehadiran orang tua dan guru itu yang utama bagi seorang anak untuk membuat pondasi tadi yang disampaikan Pendeta Marcel itu selesai di anak, sehingga setelah itu anak itu mau dilepaskan mengarungi samudra, anak itu sudah bisa melawan ombak dengan baik karena sudah punya bekal-bekal yang matang. Nah, kalau Pak Pendeta Marcel, tunggu dulu. Ini penasaran kalau Pak Pendeta Marcel, kalau misalnya barak militer itu gimana? Itu relasi kuasa atau relasi cinta? Karena ada juga yang menganggap bahwa ya itulah negara hadirnya di situ. Bukan Metro TV kalau tidak surprise. Wih. Iya dong. Langsung saja Kang Deddy. Bukan. Oke. Kok hostnya kayaknya Pak Pendeta ya? Kali aja butuh duet ya. Butuh duet. Oke. Boleh. Saya kalau ditanya, saya langsung kepada Barak tadi ya, bahwa kalau ditanya ke saya, ini kan fenomena yang cukup jadi pembahasan banyak orang. Kalau ditanya ke saya, setuju nggak
anak nakal ya, betul ya? Anak nakal untuk masuk barak militer. Saya sangat tidak setuju. Kenapa? Kenapa hanya harus anak nakal? Anak baik juga perlu dididik dalam barak militer. Untuk apa? Untuk punya nilai kesatria. Karena saya pernah dibesarkan dalam lingkungan keluarga tentara. Jadi saya mengerti bagaimana dalam lingkungan tentara dididik bagaimana disiplin, bagaimana cinta tanah air, bagaimana punya jiwa patriotisme. Karena jujur zaman sekarang, mohon maaf, ada banyak cara mendidik orang tua menghasilkan generasi yang, mohon maaf, dibilang strawberry generation. Artinya apa? Ini perlu untuk apa? Untuk mendidik. Dengan apa tujuannya? Adalah kasih. Tidak memisahkan dengan orang tua tentunya karena pendidikannya tidak lama. Tetapi di sanalah mereka akhirnya punya nilai yang luar biasa yang saya percaya akan berdampak untuk masa depan. Oh iya. Jo, saya nanya ya. Ya. Buat Pendeta Marcel Yes. dan Habib Jafar, apakah Anda yakin anak Anda tidak akan durhaka? Oke, kalau ditanya, kalau saya, apakah saya yakin anak saya tidak akan durhaka? Tentunya tidak. Kenapa? Artinya gini, saya tidak yakin. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu seperti apa masa depan. Tapi balik lagi, tugas saya seperti yang tadi Bang Hotman katakan, adalah kasih contoh yang terbaik, karena tindakan saya akan bicara lebih keras daripada omongan saya. Dan yang kedua adalah menanamkan nilai sejauh yang saya mampu. Setelah kedepannya seperti apa dia, saya percayakan untuk kehidupannya dan juga masa depannya semuanya ke dalam tangan Tuhan. Oke. Habib, Kalau Habib, Kalau saya yakin, karena bagi saya keyakinan itu adalah modal pertama dan utama untuk saya mendidik dan mendoakan anak-anak saya. ini menarik. Dua pemuka agama, beda agama, dua pendapat yang berbeda. Iya, Karena betul. kan kita memang Kita beda server. keyakinan. Beda keyakinan. Dan memang harus Tapi kan masa yang akan datang kita kan nggak pernah tahu kan. Iya, tapi kita harus memiliki modal keyakinan itu agar masa depan yang tidak kita ketahui itu lebih baik. afirmasi positif begitu ya, Betul. Habib? Kenapa kemudian Anda yakin betul? Apakah karena Anda Habib maka merasa bahwa anugerah kemudian pencerahan itu juga akan datang ke anak? Karena kan ada anak-anak Nabi juga ada yang durhaka juga. Betul, enggak, faktornya tidak itu. Jadi kira-kira begini deh. Kira-kira yang bakal anak durhaka, anak Pak Habib atau anak Hotman Paris? Enggak. Kita sama-sama yakin Gimana jawaban? anak-anak kita akan menjadi anak yang baik, Bang Hotman. Oke, kalau Pak Pendeta gimana? Anak kamu atau anak saya durhaka? Tentunya saya punya iman bahwa sama seperti anak-anak Bang Hotman, anak saya juga sukses berhasil dan diberkati Tuhan. Tapi Bang Hotman, saya ada pertanyaan. Ya. Ini Ya. usil sedikit. Ya. Bagi Bang Hotman kan kesuksesan adalah menjadi konglomerat. Misalnya, Ya. kalau ada anak Bang Hotman memilih untuk menjadi pendeta, apakah akan diizinkan? Oh, tentu kalau memang dia sudah cukup dewasa memilih jalan hidupnya, silakan. Tapi Walaupun akhirnya hidupnya sangat sederhana. saya akan berusaha mencegah, jujur aja. Jujur aja. Kenapa? Jadi pendeta loh, pelayan masyarakat. Saya mau dia, anak saya itu saya tidak pernah larang. Tapi saya kasih dia, kalau jadi pengacara itu begini. Kalau jadi pengacara begini. Saya bilang begini, saya bukan konglomerat. Saya tidak bisa mewariskan kepada kalian perusahaan. Tapi kalau Anda jadi pengacara, saya bisa wariskan teknik-teknik jadi pengacara, otak. Dan semuanya memilih pengacara. Ya. Dan kalau saya suka, soalnya bagi Bang Hotman, kayaknya gereja itu bukan hanya soal bangunan, tapi dimanapun dia berdiri, dia melayani kan. Dia melayani orang-orang yang membutuhkan. Malah lebih nyata. Kalau Pak Pendeta teori, kalau saya nyata. Aduh. Oke, satu pertanyaan lagi. Saya izin bertanya mengenai kan kita sekarang ada fenomena yang namanya sandwich generation ya. Nah, menurut pandangan dari pendeta dan Habib, bagaimana sandwich generation itu kan dinilai seperti orang tua itu melihat anaknya sebagai investasi masa depannya mereka. Jadi mungkin orang tuanya itu berpikir bahwa suatu saat nanti ketika mereka sudah tua, anak-anak tersebut akan biasanya dikatakan tuh mengurusin mereka lah itu. Jadi mereka si anak-anak itu bertanggung jawab kepada si orang tuanya tersebut. Nah, jika ternyata anak tersebut bukan menolak secara kasar tapi menolak untuk benar-benar memberikan fasilitas untuk orang tua tersebut, dan orang tuanya itu mungkin merasa, oh anak saya kenapa menjadi seperti anak durhaka ya. Nah, apa itu
bagi Habib dan pendeta bagaimana tanggapannya? Terima kasih. Oke, terima Ya. kasih Dek. Coba Habib dulu. Saya sih ngelihat ya, istilah anak durhaka atau kedurhakaan ini seperti pasal karet yang bisa digunakan oleh orang tua Kayak untuk ITE ya? menghantam siapa aja yang diinginkan yang tidak sesuai dengan keinginannya. Padahal itu adalah dalam Islam istilah agama yang ada definisinya dengan jelas. Apa artinya durhaka? Durhaka artinya orang yang tidak berbakti. Apa yang artinya berbakti? Bakti itu berbuat baik kepada orang tuanya. Adapun soal nafkah, seorang anak itu tidak berkewajiban menafkahi orang tuanya. Bahkan Imam Nawawi katakan, seandainya seorang anak yang sudah memiliki istri ada di dua pilihan, menafkahi istrinya atau ibunya, dia hanya punya satu nafkah, maka kewajiban dia kepada istrinya bukan memilih ibunya. Oke. Jadi anak kepada orang tua itu harus berbuat baik selamanya. Nah, tapi Karena kan, sejahat Bib, sorry, Bib, apapun. saya potong dikit ya. Tapi kan ada istilah surga di bawah telapak kaki ibu, Bib. Iya. Kalau nggak dinafkahi ibunya, surganya gimana? Iya, cara mengunduh surga itu ya dengan bakti. Iya, Dan itu- dengan berbuat baik kepada orang tuanya. Tapi itu kalau soal nafkah itu tidak wajib. Artinya kalau anak itu tidak mampu, dia sudah menafkahi istrinya, maka menafkahi orang tuanya dia tidak mampu, dia sampaikan dengan cara baik bahwa dia nggak bisa. Ya kalau Karena itu nitipin, bukan berarti bener kewajiban. dong nitipin ke panti jompo tuh kalau case-nya Habib tadi bilang. Bisa. Menitipkan ke panti jompo itu adalah pilihan yang bisa diambil oleh seorang anak. Kalau emang nyatanya dia nggak mampu. Yang jelas jangan dia membengkalaikan, jangan hilangkan cintanya, dan tetap berbuat baik. Kenapa? Karena gini, sekarang itu saya sering kali ketika ceramah ditanyakan, Bib boleh nggak saya itu durhaka kepada orang tua saya? Soalnya orang tua saya itu jahat kepada saya. Kan memang mungkin ya, ada orang tua yang tidak baik. Atau orang tua yang jahat kepada anaknya. Tapi saya selalu katakan bahwa kenapa dikatakan surga di telapak kaki ibu dan kita wajib berbakti kepada orang tua. Karena seburuk apapun orang tuamu, dia pasti pernah baik. Minimal 3 kebaikan yang nggak bisa kita bayar dengan apapun. Pertama, dia adalah mengandungmu. Yang kedua, dia melahirkanmu. Dan yang ketiga, dia menyusuimu. Kalaupun dia tidak menyusui, paling tidak dia melahirkan dan Itu mengandung kebaikan. 9 bulan, yang itu tidak bisa diubah dan diganti dengan apapun. Oke. Sebuah pengingat. Saya setuju dengan melahirkan itu sebuah kebaikan yang itu tidak boleh dilupakan ya, apalagi ketika sudah membesarkan dan juga berjuang untuk anak itu. Nah, bicara soal anak dan juga orang tua. Tadi kan banyak sekali fenomena bahwa anak itu menganggap orang tua itu sekarang menjadi beban ketika apapun masalahnya ya, apapun latar belakangnya, entah pernah jahat atau apapun, tapi yang menjadi contoh di masyarakat adalah sekarang tidak hanya fenomena child free, tapi parents free. Nah, kalau Pak Pendeta itu gimana? Oke, nah saya balik lagi kepada tadi ya, bicara tentang sandwich generation ya. Jadi ketika bicara tentang sandwich generation, saya ajak kita untuk melihat dari 2 perspektif tentunya. Perspektif yang pertama dari sisi orang tuanya. Sebagai orang tua sangat tidak diperbolehkan untuk berharap kepada anaknya. Kenapa? Alkitab bilang bahwa celakalah orang yang berharap sama manusia. Artinya termasuk kepada anaknya. Jadi jangan berharap kepada anak. Orang tua harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri, baik untuk saat ini maupun untuk masa depannya. Jangan membebani anaknya. Nah, ketika dilihat dari perspektif anak, kalau buat saya jadi seorang sandwich generation, justru itu anugerah yang luar biasa. Saya seorang sandwich generation dan saya sangat melihat itu sebagai anugerah yang luar biasa. Kenapa? Karena itu justru mempush saya untuk terus berjuang. Ketika kita berusaha berjuang untuk sesuatu hal yang baik, selalu ada berkat yang Tuhan siapkan. Dan sampai hari ini puji Tuhan, saya boleh lakukan itu dengan baik dan jalani itu dengan baik. Jadi sekali lagi, dari perspektif orang tua jangan berharap kepada anaknya. Dari sisi anak, ketika kau di posisi itu, lakukan semua dengan baik. Ada berkat yang Tuhan siapkan. Amin. Nah, boleh silakan berdiri. Terima kasih untuk bintang tamu dan juga panelis kita yang luar biasa. Dan pemirsa, semoga apa yang kita diskusikan dan kita perbincangkan menginspirasi Anda semua yang ada di rumah dan juga rekan-rekanku. Dan tentu saja terima kasih untuk Sarung Gaya Duduk yang sudah memfasilitasi saya memberikan kostum yang saya hadirkan dan saya pakai pada malam hari ini, Sarung Gajah Duduk Legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya. Dan kita berjumpa di episode Q&A selanjutnya. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Metro TV. Q&A
Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.